Halo semuanya, ketemu lagi di video saya di channel Brian Peter. Di video kali ini saya mau ngebahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi bagaimana caranya membuat sebuah grafik di Microsoft Excel itu terlihat menarik. Dan kita bisa mengcustomnya supaya grafik itu lebih terlihat menarik dan bisa merepresentasikan sebuah data yang kita tampilkan. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. File latihan akan saya linkkan di deskripsi. Kalian bisa download, kemudian bisa latihan sambil menonton video. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Langkah yang pertama untuk membuat chart supaya itu tampilannya lebih menarik, ataupun ketika kita melakukan edit data, dia sudah secara langsung masuk ke chart itu. Di sini saya punya data penjualan, yaitu di sini ada bulan Januari sampai Juli, kemudian ada penjualan per unit. Nah, sebelum kalian membuat chart atau grafik, pastikan dulu data yang kalian buat itu dalam bentuk tabel. Nah, data ini sudah dalam bentuk tabel. Bagaimana cara membuatnya dalam bentuk tabel? Kalian bisa tonton video saya sebelumnya, yaitu tentang penggunaan pivot. Nah, di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan bentuk tabel. Jika data kalian sudah dalam bentuk tabel, kalian tinggal klik aja di sini, kemudian langsung masuk ke insert. Nah, masuk ke dalam di dalam grup chart di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kalian bisa pilih. Di sini ada cluster column, ada bentuk-bentuk yang lain. Kalian tinggal pilih menyesuaikan data kalian itu seperti apa. Di Microsoft Excel dia juga menyediakan yang namanya recommended chart. Jadi recommended chart itu adalah chart yang direkomendasikan dari Excel. Misalkan kalau kita punya data yang seperti ini, cocoknya dibuat chart itu seperti apa? Nah, kita bisa klik di recommended chart. Karena membuat chart atau grafik itu tidak semua data bisa digunakan. Jadi kita harus sesuaikan. Saya sih biasanya dalam pekerjaan menggunakan recommended chart. Jadi biasanya saya klik ini dan saya pilih yang cluster column. Tergantung saya ingin menyajikannya dalam bentuk apa. Misalkan dalam bentuk cluster bar ataupun dalam bentuk pie, dalam bentuk Pareto. Jadi di recommended chart ini merekomendasikan sebuah chart sesuai dengan data yang kita punya. Saya pilih yang di sini, yang penjualan yang cluster column, kita klik OK. Di dalam chart ini, kita juga bisa mengcustomnya. Misal, kita juga bisa mengcustomnya melalui chart style. Jadi kalian bisa pilih di sini. Di sini ada banyak pilihan. Mungkin di beberapa versi Excel akan menyajikan chart yang berbeda ya, gaya chart style yang berbeda. Tapi nggak masalah. Yang penting di sini kan poinnya adalah bagaimana cara mengcustom chart itu supaya terlihat lebih menarik. Nah, kalian bisa pilih beberapa di sini. Kalian bisa pilih yang di sini ataupun terserah kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Dalam keseharian saya dalam bekerja biasanya saya menggunakan yang versi default aja, yang normal-normal aja kayak gini ya. Kemudian selain kalian bisa membuat chart style, kalian juga bisa merubah warna ini. Nah ini bisa kalian rubah. Caranya kalian masuk ke di sini, change color. Nah, kalian tinggal pilih warna. Misalkan perusahaan kalian logonya warnanya orange, biru, hijau, ataupun kalian bisa menyesuaikannya. Nah, change color di sini hanya menampilkan yang depannya saja, warna yang depannya saja. Nah, warna yang belakangnya di sini, misalkan saya pilih hijau kemudian warna biru, dia menyesuaikan value data kalian. Kalau misalkan value data kalian hanya 1 di sini. Nah, di sini ini kan cuma 1 nih value datanya. Kalau misalkan di sini ada tambahan lagi, dia mungkin akan mengikuti warna yang belakangnya tadi, warna yang berbeda ini. Nah, nanti di video yang paling akhir saya juga akan membahas itu. Kita pilih yang hijau di sini. Oke, untuk change color, kemudian kalian bisa juga merubah tampilan dari data ini. Misalkan di sini kan ada bulan Januari, Februari, Maret sampai Juli. Kalian pengen menambahkan bulan Agustus di bawahnya. Jadi kalian tinggal klik di sini. Sekali lagi, kalau data kalian sudah dalam bentuk tabel,
chart ini akan secara otomatis mengikuti data yang ada di tabel. Jadi saya sarankan ketika kalian membuat chart, baiknya data kalian dalam bentuk tabel. Misalkan di sini saya mau menambahkan Agustus. Di sini sudah muncul, secara otomatis chart kalian sudah muncul di sini bulan Agustus. Tinggal kalian masukkan saja angkanya, misalkan angkanya 175. Nah, dia akan mengisi secara langsung tanpa kita harus merefresh sebuah data itu. Kemudian, kalian juga bisa mengurangi, atau misalkan dari bulan Januari sampai Agustus di sini, kalian ingin menghilangkan bulan Maret sama Juni misalkan. Kalian tinggal klik di chartnya, kemudian masuk ke desain. Nah, di desain sini kalian pilih yang namanya select data. Nah, dia akan muncul window seperti ini. Secara default, di bagian horizontal, axis label di sini, secara default dia akan kecentang semua. Dari Januari sampai Agustus dia kecentang semua. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kalian tinggal klik, misalkan kalian mau menghilangkan bulan Maret, kalian tinggal checklistnya kalian tinggal hilangin. Nah, di sini kemudian kalian klik OK. Nah, di sini bulan Maretnya, kemudian April sudah tidak ada. Hanya menampilkan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu cara untuk menghilangkan sebuah data di dalam grafik. Jadi kalian tinggal pilih select data, kemudian kalian di bagian horizontal di sini axis labelnya tinggal kalian unchecklist datanya. Ini saya checklist lagi supaya muncul. Nah, di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, datanya sudah lengkap. Kemudian selain merubah data itu, kalian juga bisa mengeksplor elemen-elemen yang ada di grafik ini. Caranya gampang, kalian tinggal pilih add chart element. Nah, di sini ada beberapa, nanti saya akan bahas satu-satu. Yang pertama di sini ada primary horizontal dan primary vertical. Nah, secara default, dua pilihan ini tidak aktif. Artinya kalau misalkan kita mau mengaktifkan salah satu, misalkan primary horizontal, dia akan menghilangkan yang bagian bawahnya atau bagian sumbu X-nya. Nah, kalau misalkan primary vertical, dia akan menghilangkan value yang ada di sumbu Y-nya. Kemudian di sini ada access title. Nah, di access title di sini juga sama, secara default dia belum aktif. Kalau misalkan kita mau mengaktifkan, misalkan kita pilih primary horizontal, dia akan menambahkan muncul di sini access title-nya. Cara menggantinya kalian tinggal klik 2 kali di bagian sini. Nah, di sini kalian tinggal hapus, kalian ganti bulan. Ya. Walaupun secara tidak langsung semua juga paham ya kalau misalkan di sini adalah datanya bulan. Ini kemudian balik lagi kita mau menambahkan yang nah, di sini ada primary vertical. Primary vertical ini juga sama dengan primary horizontal. Jadi kalau misalkan primary horizontal di sini dia menambahkan axis title-nya di bagian sumbu X, kalau yang primary vertical dia akan menambahkan judulnya di sumbu Y-nya. Jadi kita coba di sini, misalkan kalian tinggal klik aja 2 kali, kemudian Ctrl A, dia akan ngeblok semua. Jadi kita bisa editnya. Misalkan di sini satuan unit terjual. Selanjutnya, kalian di sini juga bisa menambahkan chart title. Jadi chart title itu yang ada tulisan di sini, penjualan di sini, penjualan unit, ini namanya chart title. Secara default dia menunjukkan chart title-nya itu berada di atas grafik yang kita punya. Kalau misalkan kita pilih center overlay, dia berada di tengah-tengah sini ataupun berada di bagian chart yang kita punya. Kalau kita pilih none, dia akan menghapus chart title itu sendiri. Kemudian data label. Nah, data label itu juga sama. Kalau misalkan kita pilih center, dia akan menampilkan rincian datanya. Jadi data label itu adalah nilai yang menampilkan value yang ada di sini di penjualan. Coba kita klik di sini, misalkan kita klik di center, nah dia akan menampilkan di bagian tengah-tengah yang ada di chart kita. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita pilih data labelnya di bagian insert and, dia akan berada di bawah tapi berada di atas tapi masih di dalam chart itu sendiri. Saya biasanya sih menggunakan yang offset. Dan jadi dia berada di atas sehingga tidak mengganggu
grafik yang kita punya. Ini kita kemudian kita pilih non dulu. Nah, kemudian di sini ada data tabel. Nah, data tabel sini kalau misalkan kita pilih with legend, jadi legend itu kan menggambarkan suatu data dengan simbol. Jadi di sini sudah ada. Nah, di sini. Jadi penjualan Januari itu kan ini warnanya legendnya warnanya hijau, kemudian Januari 150, Februari 350. Tapi ini biasanya jarang saya gunakan kalau misalkan value datanya hanya sedikit. Jadi value datanya cuma satu. Tapi tergantung kalian mau menggunakan, tergantung bagaimana cara kalian mengeksplor sebuah chart itu supaya terlihat lebih menarik. Kalau misalkan kalian pilih no legend, ya dia akan tetap tampil seperti ini, tapi nggak ada simbolnya, jadi nggak ada warnanya gitu kan. Jadi tidak menunjukkan bahwa warna hijau ini adalah penjualan per unit kayak gitu. Jadi kalian tergantung mau pilih yang mana. Tapi biasanya saya data tabel itu jarang saya gunakan kalau misalkan datanya sedikit atau value datanya cuma satu. Kemudian error bar di sini juga jarang saya gunakan karena juga nggak tahu juga fungsinya. Tapi kalau misalkan data itu lebih spesifik lagi, biasanya menggunakan error bar untuk menentukan bahwa data itu disajikan ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan, ya seperti itu. Kemudian green line di sini juga kurang begitu menarik menurut saya karena hanya menampilkan beberapa garis-garis saja di sini. Jarang-jarang saya gunakan kecuali data itu memang sangat-sangat very spesifik sehingga saya harus memerlukan green line itu. Tapi saya rasa ini memang jarang digunakan untuk yang bagian chart. Kemudian selanjutnya di legend di sini. Nah, legend sini kalian bisa menampilkan berada di rack ataupun di atas atau di bagian kiri, di bagian bawah, tergantung bagaimana cara kalian mengeksplor sebuah data. Kemudian ada trendline. Nah, trendline di sini adalah garis bantu atau garis bantu. Misalkan di sini kan di sini ada linear. Jadi kalau kita pilih linear di sini kan kita membacanya gini. Oh, ternyata penjualan itu cenderung naik kayak gitu kan ya. Dari bulan Januari sampai Agustus penjualan itu cenderung menaik. Walaupun di sini ada penurunan, di Januari kan mengalami penurunan, tapi secara trennya dia mengalami kenaikan kayak gitu. Kalian juga bisa pilih misalkan yang eksponensial. Jadi eksponensial itu dia membuat sebuah tren data tapi sedikit mengikuti pola grafik yang ada. Jadi kalau misalkan dia trennya di sini kan naik, trennya terus naik, tapi ada sedikit pergerakan turun. Misalkan di bulan Januari ke Februari kan di sini ada sedikit gerakan turun. Kemudian di bulan Maret dia juga ada sedikit gerakan turun, namun tidak begitu terlihat karena dia hanya sedikit sekali pergerakannya. Atau linear forecast atau moving average. Nah, kalau moving average itu dia mengikuti gerakan grafiknya. Jadi jarang saya gunakan, saya lebih suka menggunakan yang linear. Jadi trennya itu seperti apa gitu, naik atau turun selama beberapa bulan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari elemen yang bisa kita tambahkan atau bisa kita custom. Ini coba kita undo dulu biar terlihat datanya normal. Oke, itu tadi bagaimana caranya menambahkan elemen di chart yang kita punya. Selanjutnya kita juga bisa mengedit angka ini, angka 250, 200, 150, angka ini bisa kita edit. Kalian bisa mengcustom nilai sumbu Y dan juga nilai sumbu X-nya, angka yang ada di sumbu X-nya. Kalian tinggal klik di sini, klik 2 kali. Nah, dia akan muncul yang namanya format axis. Di format axis di sini kalian pilih yang axis option di sini, yang gambarnya bar di sini, gambarnya chart atau gambarnya baris grafik batang. Nah, di sini kan minimum 0, di bounce-nya di sini kan 0. Nah, ini. Jadi artinya data itu dimulai dari angka 0. Kalau misalkan kita nggak mau nih angka ini dimulai dari 0, misalkan kita mulai dari angka 50 misalkan. Karena di sini angka yang paling sedikit kan 98 ya. Kita coba mulai dari angka 50.
Kalian tinggal tab. Nah, di sini mulai muncul angkanya dari 50, 100, 150, 200, 250. Nah, kalian juga bisa menambahkan di sini maksimumnya berapa. Tapi nilai maksimum itu kan biasanya jarang sekali kita rubah ya. Yang sering kita rubah itu adalah nilai minimumnya. Karena kita mungkin tidak mau menyajikan data itu dimulai dari angka 0. Karena enggak, di sini kan angka yang paling rendahnya 98. Jadi pas 50 aja supaya data itu terlihat lebih sedikit dan lebih merepresentasikan sebuah data. Kemudian kalian juga bisa mengcustomnya. Di sini kan jaraknya dari 0 ke 50 kan jaraknya 50. Kalian bisa mengcustomnya di unit sini. Di unit misalkan kalian jaraknya kalian buat 100 misalkan. Nah, 100. Di sini langsung 0, 100, 200, 300 kayak gitu. Jadi fungsinya di bounce itu adalah minimumnya dari kita bisa mengedit angka awalnya berapa. Kalau di bagian unitnya, di measure-nya, kita bisa mengatur jaraknya. Jadi jarak dari angka yang paling kecil ke angka berikutnya itu berapa. Kayak gitu. Jadi ini coba kita reset. Nah, itu salah satu mengcustom nilai yang ada di sini. Nah, kemudian kalian juga bisa mengcustom ya yang namanya tick mark. Jadi memberikan batasan ya, memberikan batasan di sini kan kalau misalkan kita klik nih di luar di sini kan nggak ada batasan, artinya nggak ada garis-garis bantu gitu. Jadi tapi itu opsional sih, kalian tinggal pilih aja mau membuat atau enggak. Nah, kalian tinggal pilih di sini tick marknya. Di sini kan non. Jadi kalian pilih misalkan di sini inside. Nah, dia akan memunculkan garis bantu seperti ini. Tapi ini juga jarang saya gunakan. Ini juga ada data able. Tinggal kalian pilih sih sebenarnya. Dia mau kalau misalkan kebanyakan sih kan dari datanya ada di sebelah kiri value-nya. Nah, kalian bisa merubahnya ada di sebelah kanan. Ataupun di bagian barisnya. Kalian tergantung bagaimana cara mengcustom data itu. Kalian juga bisa merubah fontnya di sini. Di sini kan ada penjualan, ada ini kalian bisa rubah dengan cara klik di sini, kemudian masuk ke home. Nah, size-nya kalian bisa perbesar, nah, ataupun di sini fontnya kalian bisa ganti. Jadi di bagian sini kalian bisa mengcustom selain datanya juga bisa huruf dan size ukuran huruf itu. Kalau saya pribadi dalam pekerjaan saya biasanya menggunakan sebuah grafik itu dalam bentuk polos. Jadi angkanya yang sebelah sini, ini saya hapus. Kalian tinggal klik persis di bagian angka yang ingin kalian hapus. Kemudian kalian klik del, nah, dia akan menghapus. Kemudian di bagian barisnya sini, kalian juga bisa menghapusnya. Kalian klik persis di sini. Di antara garis tengah-tengahnya ya, jangan di atas. Kalau di atas dia akan seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian klik di atas, kalau misalkan kalian hapus, nah dia akan menghapus catnya juga nanti. Jadi pastikan benar-benar yang kalian klik itu adalah garisnya. Jadi tinggal klik del, nah udah terhapus. Kemudian di sini saya tambahkan data labelnya. Nah di sini data labelnya. Nah, di sini di onset. Nah, kemudian di sini kan lebih kelihatan. Jadi Januari 150, Februari 135 dan seterusnya. Nah, itu tadi bagian chart, bagaimana cara kita mengcustom sebuah chart dengan sedikit data. Selanjutnya, masuk ke sheet yang berikutnya, kita mau membuat chart dengan banyak data. Kita masuk ke sheet 2 kalau kalian sudah download, kalian tinggal masuk ke sheet 2-nya di sini. Nah, di bagian sheet 2 di sini ada nama karyawan, ada bulan Januari, Februari, Maret, kemudian di sini kan ada banyak data penjualan. Nanti kita akan buat chartnya seperti apa. Cara yang pertama, pastikan dulu data kalian dalam bentuk tabel. Kalau belum dalam bentuk tabel, cara insert chartnya kalian blok semua kayak gini. Nah, tapi kalau sudah dalam bentuk tabel, kalian tinggal klik aja di sini, kemudian masuk ke insert. Nah, tinggal pilih group chart ini, kalian mau chart yang seperti apa. Saya biasanya pakai yang recommended chart. Nah, di sini sudah muncul recommended chart, grafik yang disarankan oleh Excel. Jadi kalau misalkan datanya seperti ini, dia akan menyarankan yang seperti ini di Excel. Tinggal kita sesuaikan
Data seperti apa yang kita mau buat. Kita pilih yang cluster column di sini. Nah, dia akan memunculkan data yang seperti ini. Jadi bacanya di sini penjualan Januari warnanya biru, kemudian Februari orange, dan Maret warnanya abu-abu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita juga bisa mengcustom warnanya. Nah, ini coba saya kecilkan dulu chartnya. Oke, nah, kita bisa mengcustom warna ini di cara change color. Nah, tadi kalau kita punya satu value data, dia akan mengacu pada warna yang ada di depan saja, biru, kemudian orange. Dan tapi kalau kita punya 3 value data, dia akan mengambil 3 baris data di sini. Ada hijau, saya pilih yang hijau di sini. Nah, dia akan mengambil 3 warna dari change color yang kita pilih. Ada hijau, ada biru, ada orange. Nah, di sini. Itu tadi fungsinya salah satu kita merubah warna dari data yang kita punya. Kemudian, kalian juga bisa men-switch, kita buat jadi baris jadi kolom kayak gitu. Kita mau nge-switch kayak gitu. Dengan cara di sini kalian klik bagian chartnya, kalian klik di sini. Nah, dia switch baris atau kolom. Nah, jadi dia menampilkan Januari, Februari, Maret berdasarkan nama karyawan. Jadi kalau Kalika di sini dia warna hijau, Sarah warna biru. Nah, dia akan menampilkan per bulan, tapi ada banyak karyawan kayak gitu. Jadi penjualan Januari nih, yang paling tinggi siapa di sini kayak gitu. Nah, ini coba kita balik lagi seperti ini. Kemudian secara default dia tidak akan memberikan judul dari chart itu karena datanya lebih dari satu ya mungkin tidak bisa memberikan judul. Nah, kalian bisa mengcustomnya dengan cara klik aja di sini, kalian hapus. Misalkan di sini penjualan per karyawan, misalkan penjualan karyawan per bulan. Karyawan per bulan. Nah, kalian bisa mengcustom yang sebelah sini. Kemudian di sini kan kita nggak bisa melihat nih. Kalau dilihat dari grafik di sini kita nggak bisa melihat Kayla ini berapa nilainya. Kalau ingin melihat lebih pasti angkanya, lebih detail angkanya, kalian tinggal klik di grafiknya, kalian pilih desain. Nah, di sini di bagian elemen kalian pilih data labelnya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, jadi di sini sudah menggambarkan bahwa penjualan Januari itu Kayla sebesar 109. Nah, di sini 109, Februari 168, Maret 143 kayak gitu. Jadi di sini fungsinya data label adalah dia memberikan informasi yang cukup detail dari angka dari grafik yang kita buat. Oke, kita undo dulu di sini. Nah, kalian juga bisa meng-highlight atau kalian hanya pingin penjualan di bulan Januari saja. Nah, penjualan di bulan Januari aja nih kalian klik di bagian grafik batangnya. Jadi nanti akan menampilkan hanya angka ini saja. Jadi kalian sama klik di elemen, kemudian data label. Nah, di sini kalian pilih offsetnya. Dia secara langsung akan menampilkan penjualan karyawan itu hanya yang bagian Januari saja kayak gitu. Kemudian selain itu, kalian juga bisa mengatur jarak antar batang sini. Jadi misalkan Kalika di sini, dia kan warnanya Januari, Februari, Maret. Kalian mau mengatur jarak antara batang. Kalian tinggal klik di sini, di salah satu sini. Nah, kalian klik 2 kali, dia akan muncul format data point. Jadi format data point di sini kalian pilih yang gambar sini, kayak gambar grafik batang sini. Nah, di bagian bawah di sini ada series overlap. Kalian bisa mengaturnya. Jadi series overlap di sini kalian bisa mengatur kerenggangan jarak antara batang yang satu dengan batang yang berikutnya. Secara default dia akan mengatur minus 27%. Jadi kalau misalkan kita minusnya semakin tinggi, dia kerenggangannya juga akan semakin lebar. Kalau misalkan semakin positif,
Nah, di sini dia akan semakin rapat atau bertumpuk gitu, kayak datanya bertumpuk. Biasanya sih saya suka yang secara default tadi yang minus 27. Kalau misalkan kita pilih 0, nah dia akan tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat ya berdempet kayak gitu kalau kita pilih 0 yang sini. Biasanya saya lebih suka ada pembatas, jadi supaya grafiknya itu lebih kelihatan. Selain itu, kalian juga bisa membuat grafik batang ini lebih lebar atau lebih ramping ya gitu ya. Dengan cara di sini kan ada gap width. Kalian bisa, jika semakin ke atas dia prosentasenya semakin tinggi, dia akan membuat grafik batangnya semakin ramping atau semakin kecil. Kalau kalian turunkan prosentasenya, dia akan semakin lebar seperti ini. Nah, itu cara untuk merampingkan atau melebarkan suatu grafik batang. Kemudian, kalian juga bisa mengcustom yang angka di sini. Nah, kalian klik di sini. Misal ini kan dalam bentuk unit. Kalau misalkan angkanya itu 250 juta atau 250 miliar kan, kalian harus mengcustomnya dalam bentuk mungkin dalam bentuk ribuan rupiah, dalam bentuk jutaan rupiah kan kayak gitu. Caranya gampang, kalian tinggal klik di sini. Nah, di bagian sini kalian pilih yang namanya display unit di sini, display unit. Nah, kalian tinggal pilih misalkan di sini ada dalam bentuk ratusan ataupun dalam bentuk ribuan. Kalian tinggal pilih sesuaikan dengan data yang kalian pengen. Kita pilih dalam bentuk ribuan misalkan. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, kita juga bisa mengcustom yang ini. Mengcustom nilai ini kan dalam bentuk bahasa Inggris, kita misalkan custom dalam bentuk ribuan gitu. Dalam 1000-an. Nah, kita bisa mengcustom kayak gini. Ini adalah salah satu bagaimana cara membuat sebuah grafik itu terlihat lebih menarik untuk dipresentasikan. Nah, itu tadi kalian bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya masuk ke sheet yang berikutnya, jadi masuk sheet yang ketiga. Nah, di sheet yang ketiga di sini kan ada data bulan, kemudian ada penjualan unit. Nah, di sini kan ada jumlahnya nih. Jumlahnya di sini kan kalau misalkan kita bandingkan di sini kan nggak sama ya angkanya. Jadi kalau insert chartnya sama, kalian kalau misalkan datanya ini belum dalam bentuk tabel, kalian bisa blok semua. Kemudian masuk ke insert. Nah, kalian pilih salah satu yang ada di grup chart ini. Nah, kalian pilih yang recommended chart. Nah, di sini kita pilih yang cluster column. Kemudian klik OK. Nah, ini kita kecilkan dulu. Oke. Ini warnanya kita coba ganti yang bawah di sini dah. Di sini secara default yang muncul adalah nilai jumlah yang ada. Yang warna biru ini kan nilai jumlah di sini. Nah, ini. Nah, nilai unitnya, penjualan per unitnya, dia nggak kelihatan di grafiknya. Sebenarnya dia ada, cuma karena nilai di sini rentang nilainya itu sangat banyak, jadi dia nggak muncul di sini. Salah satu caranya adalah kalian harus mengaktifkan yang namanya secondary axis. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kalian tinggal pilih di chart sini, kemudian masuk di change chart type di sini. Nah, kalian pilih yang bagian paling bawah di sini, yaitu yang palingan combo. Secara default dia akan tampilannya seperti ini. Jadi dia hanya akan menampilkan nilai jumlahnya saja, tapi nilai unitnya dia tidak menampilkan. Nah, kalian checklist di paling bawah sini, salah satu aja, misalkan kalian penjualan ataupun kalian jumlah, salah satu kalian checklist, misalkan ini. Nah, dia akan menampilkan penjualannya, nilai penjualannya. Jadi secondary axis-nya dia akan otomatis berada di sebelah kanannya, dia akan menampilkan garis seperti ini. Jadi yang biru itu adalah nilai jumlahnya, jadi 60 sekian. Nah, yang hijau ini adalah nilai unitnya, kayak gitu. Kalian tinggal klik OK. Nah, di sini kalian juga bisa mengcustom. Jadi angka ini kan terlalu tinggi, jadi kalian bisa mengcustomnya. Klik aja di sini 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini di bagian display unitnya. Nah, kalian pilih di sini dalam bentuk jutaan misalkan. Ini kita ganti. Kita tinggal klik dalam jutaan.
Nah, ini. Nah, kalian juga bisa mengcustom ini, kalian mau taruh di sini, di paling di tengah-tengah juga bisa, tergantung kalian mau yang seperti apa. Kemudian, misalkan kalian ingin menampilkan angka di salah satu grafiknya, penjualannya ataupun jumlahnya, kalian tinggal klik ke chartnya di sini. Kalian masuk ke data label, nah kalian pilih yang di sini, nah di atasnya. Jadi dia akan menampilkan jumlah penjualan itu didasarkan pada angka yang ada. Ini bisanya, nah jadi yang biru ini kan jumlah penjualan unitnya, di sini yang warna hijau jumlah nominalnya adalah yang warna biru. Jadi 61,97 juta kayak gitu. Nah, itu tadi tampilan data. Jadi kalian bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan data yang kalian buat. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.